selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu kita hari ini? Ya, doanya kami berdoa supaya semua adik-adik sekolah minggu, teman-teman bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Sudah sarapan semua? Kita mau memuji Tuhan ya, pasti lebih sehat, lebih kuat. Kita masih menyanyi tentang betapa hebat Tuhan kita ya. Kita masih menggunakan tema mujizat-mujizat Tuhan Yesus ya. Siap ya? Betapa hebat kuasa Tuhan. Ya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun karyanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Bahasa Inggris, My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His, and He walks too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Allah kita, Allah yang maha kuasa ya. Mari kita berdoa, lipat tangan kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau Allah kami, tempat kami berlindung, tempat kami meminta pertolongan, dan Allah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Dan hari ini kami mau memuji Tuhan bersama. Berkatilah semua saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan atau yang mengikuti live streaming ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka supaya kami memuji nama Tuhan dengan baik. Kalau ada yang sedang sakit, tolong Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan lagi nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau menyanyi lagi tentang laut lebar dan luas ya. Tentang kasih Tuhan yang besar sekali kepada kita. Selebar laut ya. Laut lebar dan luas dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya, haleluya. Sekali lagi ya. Laut lebar dan luas dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya, haleluya. Apakah kalian masih ingat siapakah yang boleh menjadi anak-anaknya Tuhan? Yaitu setiap orang yang percaya kepadanya, yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dia sudah meminta ampun terhadap dosa-dosanya,
dan membuka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya. Pada saat itu dia sudah menjadi anak Allah ya. Namanya tertulis di dalam buku kitab kehidupan. Satu kali percaya, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak usah berulang-ulang ya. Ayat hafalan kita minggu yang lalu masih ingat dari Mazmur. Siapa yang masih ingat? Sama-sama ya kita ucapkan Mazmur 107 ayat 8. Ya, siap? Mazmur 107 ayat 8, sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, itu ayat hafalan kita minggu lalu, dan kita setia terus ya menghafalkan ayat hafalan, mengingatnya lagi karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagi lagunya Karena Allah Cinta ya. Karena Allah sangat mengasihi dan mencintai kita, Dia selalu ada di dekat kita dan menolongnya. Ya, ini kita mau nyanyi. Baik adik-adik semuanya, apa kabar? Ya, hari ini puji Tuhan ya kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, baiklah kita berdoa dulu. Nanti setelah ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Nah, semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami, mengantarkan kami, dan memberikan waktu bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati adik-adik semua di mana saja mereka berada. Kami berdoa supaya Tuhan berkati firman Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik, menghafal ayat firman Tuhan nanti yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita buat mendengar firman Tuhan minggu lalu masih tentang doa. Nah, sekarang bagaimana mujizat-mujizat Kristus yang dinyatakan kepada kita. Nah, ada juga setia ya. Apa arti setia? Ya. Nah, suatu hari ada seorang namanya Jessica berjanji untuk datang ke rumahnya si temannya Friska untuk main. Besok aku datang ya ke rumahmu, kata si Jessica. Oke, kata Friska. Lalu besoknya tiba-tiba Rini datang. Ayo ke rumahku aja, di rumahku lebih baik, lebih banyak mainan, lebih bagus, cantik-cantik. Nanti kita sama-sama main di rumahku. Lalu Jessica tidak jadi pergi ke rumah Friska, malah pergi ke rumah teman yang satu lagi yaitu Rini. Apakah dia setia?
Wah, tentu tidak ya. Kemudian ada namanya Saudara Bambang. Bambang ini adalah orang Kristen. Dia setiap hari Minggu dia berangkat ibadah, dia senang beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dia sangat senang. Tapi ada juga teman-temannya mengejek, ya. Untuk apa datang ke gereja? Untuk apa pergi ke gereja? Gak ada gunanya, sia-sia. Lebih baik pergi main sama teman-teman yang lain, katanya. Tetapi Bambang tidak mau. Dia berkata, mendengar firman Tuhan sangat baik, ibadah sangat baik. Saya sangat senang mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, katanya. Dia tidak mendengarkan ejekan temannya, tetapi dia terus berangkat ibadah ke gereja. Nah, adik-adik, bagaimana dengan Bambang? Apakah dia setia? Tentu dia adalah orang yang setia. Nah, adik-adik sekalian, suatu hari ada namanya seorang buta, ya, seorang yang buta waktu sejak lahirnya, ya. Dan waktu karena dia buta, tentu tidak bisa mengenal warna, tidak bisa melihat indahnya sekelilingnya, melihat ke langit, lihat matahari, bulan, bintang, dan birunya langit, ya. Tidak bisa melihat tumbuh-tumbuhan, tidak bisa melihat teman-temannya, dia tidak bisa melihat wajah orang tuanya, walaupun dia bisa merasakan tangan orang tuanya yang menolong dia atau menggendong dia. Nah, kasihan ya. Nah, adik-adik sekalian, suatu hari orang buta ini murid-muridnya sedang berjalan bersama dengan Yesus, dan murid-muridnya sedang membicarakan tentang orang buta ini. Mengapa orang ini buta? Lalu orang buta ini tahu dia sedang diperbincangkan, diomongin oleh murid-muridnya. Lalu Yesus memperhatikan orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah, lalu mengoleskan tanah itu ke matanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu, katanya, basuhlah wajahmu. Kemudian dia pergi ke Siloam. Lalu setelah di Siloam, dia bisa melihat. Wah, dia sangat senang. Sekarang dia sudah melihat. Wah, dia sudah bisa lihat sekelilingnya. Dia bisa melihat bintang-bintang di langit atau matahari. Dia bisa lihat, wah, keindahan dunia yang sebelumnya tidak bisa dia lihat. Wah, dia sangat bersyukur. Tapi dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu dia pergi ke rumah, dia pulang ke rumah dengan senang hati untuk berjumpa dengan orang tuanya. Tapi tetangga-tetangganya terkejut. Hah? Kamu kan dulu dia yang buta dulu, yang mengemis, katanya. Sekarang bisa melihat. Oh, bukan. Ada orang bilang, iya benar dia. Ada yang bilang juga, oh bukan, dia mirip aja, bukan dia. Lalu semua orang bertanya-tanya, kenapa? Siapa yang membuat kamu bisa melihat? Katanya kepada orang buta itu, iya, saya bertemu dengan seseorang, Yesus, lalu dia meludah, kemudian dia mengoleskannya ke mataku dan aku bisa melihat, katanya. Mereka, tetangga-tetangganya itu penasaran, mereka tidak percaya. Lalu mereka membawa kepada siapa? Kepada orang Farisi. Wah, orang Farisi ini adalah tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dia hanya dia menentang siapapun orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi orang tetangga-tetangganya datang kepada orang Farisi dan membawanya. Lalu ditanyakan, ya, di manakah dia? Katanya, aku tidak tahu, katanya. Bagaimana kamu disembuhkan? Saya tidak mengenal dia, kata orang buta itu. Saya hanya
disuruh, saya hanya di mata saya dioleskan, kemudian saya dapat melihat. Setelah saya bisa melihat, lalu saya setelah saya di mata saya dijamah, dioleskan tanahnya, kemudian saya disuruh membasuh diri saya ke Siloam. Kemudian saya bisa melihat. Lalu di manakah dia? Saya tidak tahu. Katanya mereka melihat, mereka penasaran, ingin sekali mengetahui tentang siapa itu Yesus. Wah, karena saking mereka tidak suka ya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ya, kemudian orang-orang yang Farisi itu selalu bertanya, bagaimana matamu menjadi melek, bisa melihat? Katanya, orang yang disebut Yesus itu mengoleskan tanah ke mataku, lalu aku menjadi sembuh. Sekarang di mana dia? Aku tidak tahu. Katanya, saya tidak tahu di mana dia. Lalu membawa memanggil siapa? Orang tuanya. Dia menanyakan kepada orang tuanya, kamu benar ini anakmu? Katanya, iya benar, ini anak saya. Bagaimana dia bisa sembuh? Coba ceritakan. Katanya kepada orang tuanya. Lah, aku tidak tahu. Coba tanyakan. Dia sudah besar, dia bisa menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Siapa yang memelekkan matanya? Katanya. Kemudian, yang kami tahu itu dia hanya anak kami, benar, katanya. Tapi sekarang dia dapat melihat, kami tidak tahu bagaimana. Kata, coba tanyakan kepadanya. Lalu orang-orang Farisi itu bertanya kembali kepada orang itu, kepada siapa? Kepada orang buta itu. Ya. Nah, adik-adik, sekarang orang buta itu diusir. Bagaimana? Tidak mungkin orang yang melakukan menyembuhkan orang pada hari Sabat, karena orang Farisi tidak suka orang-orang bekerja melakukan apa saja pada hari Sabat, adik-adik. Kemudian orang Farisi berkata, tidak mungkin melakukan yang datang dari Allah melanggar hukum hari Sabat, melakukan pekerjaan hari Sabat, katanya. Tapi yang lain berkata, tapi tidak mungkin orang yang melakukan yang baik demikian mujizat kalau bukan datang dari Tuhan, katanya. Mereka ada yang suka, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Wah, lalu saking marah, mereka mengusir orang buta itu. Mereka diusir karena marah. Lalu orang buta itu pergi sama orang tuanya. Lalu orang buta itu pergi. Di tengah perjalanan, adik-adik, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingat bagaimana tangan Yesus yang lembut menjamah matanya sehingga dia bisa sembuh. Sekarang dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekarang dia, kamu percaya siapakah dia? Katanya, Tuhan, beritahukanlah kepada saya siapakah dia supaya aku bisa percaya. Kata orang Buddha itu. Lalu Yesus berkata, ya, bukan saja kamu melihatnya, tetapi sekarang kamu sudah sedang berbicara dengan dia. Dan benar, Yesus bertemu dengan orang buta itu, dan orang buta itu sangat senang. Lalu dia percaya, ya Tuhan, aku percaya, katanya. Lalu adik-adik, orang buta itu sekarang sudah mengenal, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, yang sudah menjamah atau memulihkan dia. Dan adik-adik sekalian, dia dijamah oleh Tuhan. Dia setia. Dia disuruh Tuhan supaya pergi ke Siloam, dan dia turuti. Dia taat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian setelah dia
bukan hanya senang melihat matahari, bulan, bintang ciptaan Tuhan, ada bunga-bunga, pohon-pohon, teman-teman yang bisa dia lihat. Bukan hanya itu, tetapi dia senang sudah berjumpa dengan, bisa melihat Yesus, bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia sekarang sudah percaya. Nah, adik-adik sekalian, nah begitulah dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia setia kepada apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dia sekalian, nah ayat hafalan kita hari ini adalah dari Efesus ya. Oke, kita membuka Efesus. Oke, kita membuka firman Tuhan, ayat hafalan kita hari ini. Ya, dari ayat hafalan kita hari ini adalah dari Kolose pasal 3 ayat 17. Kita membuka Kolose 3 ayat 17. Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Ya. Lakukan Kolose pasal 3 ayat 17 ya. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Kolose pasal 3 ayat 17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah dan Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Nah, adik-adik, orang buta tadi setia toh? Orang buta disembuhkan, tidak bisa melihat apa saja, dia tidak mengenal, dia hanya bisa mendengar atau merasakan tapi tidak bisa melihat. Tapi dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan orang-orang tetangganya tidak percaya, orang-orang Farisi juga tidak suka bahwa dia disembuhkan Tuhan. Wah, mengejek dia, orang Farisi mengejeknya, orang Farisi juga marah, tetapi dia tetap setia. Ya, dia memberitahukan, ya Yesus yang menyembuhkan saya. Ya, dan orang tuanya pun menyatakan, wah, dia bisa, dia anak saya. Kamu bisa tanyakan apa yang sudah dialami oleh dia. Dia sudah besar dan akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjamah hatinya supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia bisa berjumpa atau melihat wajah Yesus yang mengasihi atau yang menyembuhkan ya orang buta itu. Nah, adik-adik semuanya, kita puji Tuhan bisa melihat ya, sudah bisa lihat, bisa melihat siapa saja, melihat ciptaan Tuhan yang indah dan segala sesuatu. Kita bisa membaca, bisa menulis, kita bisa menggunakan ya mata kita untuk bekerja. Tapi kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita belum bisa. Itu namanya disebut buta. Belum mengenal apa? Tuhan Yesus. Mata kita belum, hati kita belum dibukakan. Jadi karena itu, nah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hati kita terang, bisa ya diterangi dari kegelapan dan bisa melihat ya
keselamatan itu. Nah, adik-adik semuanya, ayat hafalan kita hari ini kita melakukannya ya, pekerjaan kita di dalam Tuhan Yesus ya. Ingat dengan yang setia seperti orang buta yang tadi. Ya, baik kita berdoa, lipat tangannya, mari berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena sudah mendengar firman Tuhan. Orang buta yang tidak bisa melihat, tapi dijamah Tuhan matanya, dan dia membasuh wajahnya di Siloam, dan setelah itu dia bisa melihat. Terima kasih. Kami juga diajarkan supaya setia kepada dan taat kepada Tuhan, sama seperti orang buta yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan terima kasih juga karena dia bisa melihat, tetapi juga dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia sudah berjumpa, melihat wajah Yesus, terutama juga mengenal atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami pun sudah demikian. Kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hati kami sudah bisa melihat, sudah bisa diterangi hati kami, sudah menikmati ya jamahan atau olesan kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah adik-adik semua supaya mereka juga sungguh-sungguh melihat keselamatan dari Tuhan. Terima kasih, ampunilah Tuhan semua dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Pak Franky untuk cerita sekolah minggu. Kita akan menyanyi lagi satu lagu lagi. Kita nyanyi Kalau Serta Tuhan ya. Kalau serta Tuhan. Kalau kita mengikuti firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari orang buta itu yang mendapatkan kasih Tuhan, sehingga dia yang tadinya tidak bisa melihat, sekarang bisa melihat. Dia bisa melihat, bukan hanya melihat alam semesta ini, tapi dia melihat kasih Tuhan yang besar bagi dia. Kami juga tahu Tuhan, kadang-kadang kami tidak bisa melihat kasih Tuhan yang besar bagi kami. Bisa juga karena kami merasakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami, atau karena kami melihat dunia ini, atau karena kami melihat sekeliling kami yang tidak membahagiakan kami seperti yang kami harapkan, sehingga kami juga terpengaruh, sehingga kami kurang melihat kasih Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, biarlah kami boleh yakin dan percaya dalam setiap situasi apapun, Tuhan memperhatikan dan mengasihi kami, dan biarlah kami juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar. Melakukan apa yang kami lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berkatilah teman-teman kami dimanapun mereka berada. Hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami dan teman-teman kami. Berdoa buat Arusedo Alwani, berdoa buat Stella Stephen, berdoa buat Joani, berdoa buat Yukiko di Semarang, berdoa buat Keden Jeremili di Jakarta. Hamba berdoa juga buat Alberto Simatupang, berdoa juga buat
Ibu Kuniko di Jepang. Kami berdoa buat Ibu Tamura di Jepang, dan berdoa buat teman-teman kami yang lain Tuhan yang mengikuti live streaming ini, biar Tuhan memberkati. Berdoa juga buat Siho dan Yuka, Tuhan memberkati juga mereka. Dan hamba berdoa buat semua saudara-saudara dimanapun mereka berada, turunlah berkat Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam menjalani hari-hari kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami Tuhan mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk waktunya dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.